Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN kelas 11 TKJ 2. B. Pengenalan alat fiber optik. Dikarenakan dalam suatu penyambungan fiber optik harus memiliki keahlian khusus, maka diperlukan alat penunjang yang memiliki fungsi untuk melengkapi dan memudahkan pekerjaan tersebut. Terus di bawah ini menjelaskan pengertian serta fungsi dari alat serta sering digunakan dunia fiber optik. Diantaranya adalah Vision Splicer. Vision Splicer atau sering dikenal sebagai alat untuk menyambung serat optik ini merupakan salah satu alat untuk menyambungkan sebuah core serat optik. Itu ada gambar Vision Splicer, itu gambarnya. Itu bisa dibaca, sinar laser pada Vision Splicer berfungsi untuk memanasi kaca yang terputus. Ini untuk memanasi kaca yang terputus pada core sehingga bisa tersambung kembali dengan baik. Ini untuk menyambungkan pada core yang terputus. Ada juga cleaver. Cleaver tool ini mempunyai fungsi untuk memotong core yang kulit kabel optiknya sudah dikupas. Ini alat memotong. Itu ada gambarnya di bawah. Ada juga perlu diketahui juga bahwa pemotongan core ini wajib menggunakan alat khusus ini karena pada saat serat kacanya akan terpotong dengan rapi. Jika proses ini berhasil dilakukan dengan baik, maka tahapan seharusnya kalian bisa teruskan tahap yaitu jointing. Yaitu berikutnya adalah power meter, dipakai untuk mengukur total loss dalam sebuah link optik baik saat instalasi atau uji akhir atau pemeliharaan. Penggunaan power meter harus berada pada kedua ujung kabel fiber optik. Itu ada gambarnya itu di samping power meter, itu gambarnya. Ada juga optical power meter OPM. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui mengetahui seberapa kuat daya dari signal cahaya yang sudah masuk. OPM ini juga mempunyai interface PC yang langsung terhubung dengan Fedcore VC. Itu ada gambarnya di bawah. Bagi yang belum mengetahui rumus yang digunakan untuk melakukan proses ini di bawah ini adalah rumusnya. Itu ada rumusnya. Buka kurung TX kurang RX sama dengan DB dibagi jarak atau km kilometer. Itu ada rumusnya. Terus yang berikutnya mikroskop fiber. Mikroskop fiber berfungsi untuk melihat bersih atau tidaknya konektor. Itu untuk melihat apakah itu konektor itu bersih
atau kotor konektor tersebut untuk mengeceknya. Ini ada gambarnya, ada di bawah. Ada juga optical times the main reflectometer, yaitu atau OTDR. Ini salah tulis nih, ada kesalahan. OTDR merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik dalam jarak ataupun tertentu, sehingga dengan adanya alat ini diharapkan mampu menghasilkan jarak dari dua sisi yang merupakan ukuran gangguan yang terjadi. Itu ada gambarnya di bawah. Terus ada juga high distribution cabinet. High distribution cabinet adalah rak tempat transmisi fiber optik. Ini adalah tempat transmisi fiber optik. Itu ada gambarnya di bawah. Ini sebuah rak, ini adalah tempatnya. Ada di bawah gambarnya, bisa dilihat. Ada juga wall mount. Wall mount adalah transmisi fiber optik yang menempel di dinding. Nah, itu ada gambarnya di bawah itu. Transmisi. Untuk itu dia tuh ditempelkan ke dinding. Ada juga optical termination box, OTB. Optical termination box adalah transmisi fiber optik yang ada pada rak atau box. Itu ada gambarnya. Seperti itu, berbentuk rak atau box. Di bawah ada juga John closer. John closer adalah titik sambung dari fiber optik. Ini adalah untuk menyambungkan dari fiber optik. Nah, ada gambarnya di bawah juga. Optical termination box, OTB. Ada juga selanjutnya leg shorts. Pada dasarnya alat yang satu ini mempunyai fungsi untuk memberikan suatu signal untuk jalur yang akan dilakukannya, misalnya untuk mengukur suatu redaman jalur atau end to end dinamakan leg source, berfungsi sebagai media memberikan signal. Ini untuk memberikan signal. Ada juga itu ada gambarnya di bawah, di samping. Terus next yang berikutnya optical fiber ada juga optical fiber identifier. Alat yang satu ini memiliki fungsi untuk mengetahui arah signal dengan menunjuk arah dengan besar daya yang dilaluinya. Dia itu signal yang penunjuk arah, dia memiliki daya besar. Nah, itu ada gambarnya, optical fiber identifier. Ada juga visual fog locator. Alat ini sering disebut juga laser fiber optik atau fiber optik. Fungsinya hampir sama leg source, yaitu melakukan pengetesan pada core fiber optik. Berarti ini alat untuk pengetesan fiber optik. Laser akan mengikuti serat optik pada fiber optik dari VOP sampai ke user end to end. Bila core tidak bermasalah, laser akan sampai pada titik tujuan. Terus ada juga fiber node. Fiber node merupakan suatu titik transmisi antara jaringan optik dengan jaringan koaksial. Terus ada gambarnya di bawah, bisa kalian baca. Fiber node berupa perangkat optoelektronik yang berfungsi mengubah sinyal optik
berasal dari distribution hub menjadi sinyal elektrik untuk diteruskan ke rumah pelanggan melakukan kabel koaksial dan sebaliknya. Ada juga bit error rate test. Alat ini berfungsi sebagai pengecek koneksi jaringan TDM, Dim Differential Multiplexing, yang mana jaringan TDM aplikasinya yaitu layanan clear channel secara spesifikasi bare test untuk mengecek dan mengetahui TX atau RX yang error melalui pengiriman paket dan loop. Ini ada gambarnya di samping bit error rate test. Ada juga yang berikutnya, striver atau miller. Alat ini berfungsi sebagai media untuk memotong dan mengupas kulit daging kabel. Ini ada gambarnya di bawah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.